Saya mau nanya, tadi Ustadz bilang hati ini tempat keimanan, keyakinan kepada sesuatu gitu, terutama dalam beragama. Nah, kalau hati berbentuk fisik nih, liver ini rusak, apakah ada kaitannya dengan keimanan orang rusak atau enggak ya, Ustaz? Jadi gini, iman seseorang itu kan macam-macam ya. Jadi kayak orang yang sering sendawa. Itu dia ada keyakinan yang sering amalan itu dia yakini bahwa amalannya yang dia amalin itu bisa begini, bisa begitu, bisa. Nah, itu adanya di ulu hati sini. Dan itu berhubungan kalau amalan itu berbenturan dengan makhluk lain, dia akan bereaksi. Seperti itu. Kompleks ya. Dan itu sama, itu diyakini amalan itu, padahal itu hanya amalan, belum tentu amalan itu diajarkan oleh Rasul. Nah, amalan ini apa? Sesuatu yang dibaca untuk duniawi, yaitu amal. Tapi kalau sesuatu dibaca karena Allah, enggak, itu memang nanti pahala. Nah, amalan itu tetap berdampak ke dalam tubuh manusia, berdampak. Tiba-tiba, bukan tiba-tiba dia sering ngamalin ini, akhirnya tambah lama kok berat ya, kakiku berat, kemudian mulai dayek. Nah, itu ya awalnya dari amalan, yang semakin lama dia amalin semakin banyak ya akhirnya ke fisiknya. Seperti itu. Nah, itu di hati. Apapun bentuknya kalau dia yakini itu di dalam hati. Nah, kalau iman itu ya di hati menurut saya, keyakinan itu di sini. Nah, iman seseorang itu kan beda-beda. Apakah yakin bahwa seseorang itu sholatnya tertib, sholatnya selalu berjamaah tanpa henti, kemudian dia dianggap imannya kuat pada Allah Ta'ala? Wallahu a'lam, kita nggak tahu. Kalaupun dia kena liver, nah kan ketahuan dia. Kan banyak orang yang seperti itu. Keyakinan itu jelas harus benar. Kalau amalan ya harus difikirin dulu. Jangan umpamanya ada orang ngomong amalin ini ikut. Nah, besok kalau ada masalah, nah kan bingung karena banyak sekali saya melihat dari pasien-pasien ya begitu ya, memang bingung akhirnya. Nah, sembuh nggak kamu diginiin? Enggak Pak Ustadz. Digituin berapa bulan sekali, hampir setiap hari saya digituin, bacain maksudnya. Sembuh nggak? Enggak, malah sakit semua tubuh saya. Lah iya, memang itu tak dicontohkan sebenarnya oleh Rasul. Makanya yuk jangan asal orang kemudian diikutin, ya nggak bisa. Harus punya dalil yang jelas kan gitu. Berdoa itu ya jelas, nggak kacau, nggak ngawur. Doa itu hanya kepada Allah, jangan kepada makhluk. Pada Allah itu ya mohon, ya Allah kan gitu, ya Rabbana, ya Rabbi, seperti itu. Jadi harus difahami bahwa keyakinan di hati itu adalah keimanan. Nah, keimanan seseorang itu ya bisa rusak walaupun dia sholat, walaupun dia iman kepada Allah, walaupun dia iman kepada malaikat, pada nabi, pada kitabullah, iman kepada qadar, dan juga iman kepada hari akhir. Tetapi kalau memang dia keras, kaku, dia dalam syiar itu ya kaku, keras, maunya sendiri, itu kan egois namanya. Walaupun dia tahu ilmu agama, itu kan egois. Karena ilmu agama tidak menyuruh egois. Kenapa? Kenapa kaku? Yang memberi hidayah kan Allah, bukan kamu. Kenapa kamu memaksa? Gitu. Dan kalau orang nggak suka sama kamu, bukan nggak suka, orang itu agak kurang ini sama kamu, kamu jengkel. Kamu gimana nggak kaku itu namanya gitu. Kalau seorang mengetahui agama ya harus belajar luas. Hati itu luas. Diomongin apa ya tenang aja, santai, nggak usah terlalu dipikirin. Nah, inilah yang namanya dia hatinya lembut. Nah, seperti Rasul, dimaki juga nggak pernah marah. Ya, itu yang harus kita contoh. Bukan kita ngaku-ngaku umatnya Rasul, orang nggak apa-apa, akhirnya kita gibahi lah. Kan yang kita gibahi malah saudara kita sendiri lah, ngapain? Nah, akhirnya itu kan menjadikan keyakinan kita terhadap Allah kan mulai berkurang. Keyakinan kepada Allah berkurang, keyakinan kepada kitabullah berkurang, keyakinan kepada Rasulullah Muhammad SAW berkurang.
semuanya berkurang akhirnya. Ya akhirnya apa? Rusak. Nah, apa rusaknya iman itu menjadikan rusaknya hati? Enggak sih. Rusaknya iman itu catatannya pada Allah sih. Jadi kalau hati itu catatannya pada ya Allah juga sih. Sehingga orang itu diberi sakit liver oleh Allah Ta'ala. Maaf Pak Ustadz, bagaimana cara melatih agar hati itu bisa tetap tenang, itu bisa menerima keadaan itu? Langkah awalnya gimana itu Pak Ustadz? Ya, istilahnya diceritakan dalam Quran bahwa dengan mengingat Allah itu hati menjadi tenang, kan gitu ya. Jadi mengingat Allah itu boleh dengan zikir, zikir-zikir yang jelas ya. Kalau zikirnya nggak jelas itu kan jadi nggak karu-karuan. Zikir yang jelas itu yang gampang dan itu jelas Rasul menjalankan. Istighfar, bersyukur, atau istighfar, memuji Allah. Istighfar, bertasbih atau bertasbih itu kan zikir yang jelas. Itu dengan mengingat Allah itu boleh dengan zikrullah, ingat. Tapi mengingat Allah itu dengan juga menjalankan semua aktivitas sehari-hari dengan mengingat apa yang ada dalam Quran, dengan mengingat apa yang dikerjakan Rasul yaitu sunnah, dengan mengingat hadis. Nah itu hati juga menjadi tenang. Hati menjadi tenang karena kalau ada orang gibah, ingat gibah nggak boleh, tenang aja santai, nggak terlalu ini, kan tenang jadinya. Ada orang maki temennya dan dia temen dia, mbok jangan kayak gitu, itu kan temen kita, nggak usah diomongin seperti itu. Nanti malah kalau kamu merasa seneng, nah itu gibah, nggak boleh, dosa. Seperti itu, karena ini saling sama teman kan saling mengingatkan seperti itu. Ya jangan kalau mamanya sama teman, udah mumpung itu kamu nggak ada istrinya godain tuh gitu, masa begitu sih temennya kan nggak bisa gitu itu. Jadi memang dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ustaz, sekarang kan dunia kedokteran kan sudah canggih. Saya pernah dengar kabar itu ada mantan menteri juga dicangkok itu hatinya. Umurnya waktu itu sudah 50-an, cangkok hati dapat yang 18 tahunan. Nah itu kalau seperti itu Ustaz, apa yang sudah Allah tulis terhadap sifat buruk dia, kemudian dia dapat cangkokan itu kira-kira bagaimana ya Ustaz? Jadi gini, pada saat dia itu rusak hatinya sebelah tertentu, Ya. kemudian ada jati baru dicangkokkan, berarti kan dia punya hati baru sebenarnya. Iya. Nah, hati baru sebenarnya itu akan menjadi bertabrakan orang yang punya hati lama dengan orang yang menerima hati baru. Itu akan bertabrakan. Tapi bisa aja satu sisi Allah memberikan keringanan sehingga orang tersebut bisa sehat. Biar bagaimana? Sehatnya dia itu kan juga ujian. Kalau dia sehat, dia mau apa? Mau menjadikan pekerjaannya lebih bagus. Oh, hanya itu, kan gitu ya. Jadi istilahnya nyawa dia dipanjangkan oleh Allah Ta'ala, tapi dia hanya mengerjakan pekerjaannya saja. Dia tidak fokus terlalu dalam atau berubah dari sisi agamanya dia. Nah itu tercatat oleh Allah Ta'ala. Satu, ujian bagi yang mencangkok berhasil, dia akan senang, dia akan bangga, dia akan mempromosikan kehebatannya. Itu ya ujub, riak, bahkan sombong, itu jelas masuk neraka. Bagi yang dicangkok sehat, dia senang, bangga, dia tidak menceritakan bahwa kesehatan, kesembuhan itu adalah salah satu izin Allah dari ayat-ayat Allah. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang kau terima disebabkan buah tanganmu sendiri. Belakangnya masih satu ayat, wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan banyak kesalahan. Bukan wa yaghfiru, wa ya'fu, berarti memaafkan. Nah,
disinilah sebenarnya Allah memaafkan orang yang dicangkok kemudian sehat, dimaafkan makanya bisa sehat, bukan diampuni dosanya, insya Allah tetap. Itulah yang dinamakan dimaafkan. Dia diampuni, bukan dia tidak tobat kepada Allah Ta'ala, tidak merubah kelakuannya, tetap diberi sehat oleh Allah Ta'ala. Itu hanya Allah Ta'ala ujian bagi yang lainnya. Antara orang yang hatinya mau dicangkok itu dia langsung pergi ke negara Cina, barangkali itu biasanya di Cina sih ya, barangkali loh ya, saya nggak tahu. Atau orang yang ketakutan bagaimana, nah kita dari sisi syariat ya kita harus belajar kembali ke jalan Allah, belajar kalau bisa jangan terkena liver. Bagaimana caranya? Jangan kaku hati. Jangan merasa yang kita yakini itu benar kalau tidak ada dalilnya. Kalaupun kalau ada dalilnya pun kita cukup benar itu dalam hati. Jangan sampai menjadikan tabrakan dengan saudara-saudara kita yang lain. Tabrakannya apa? Bertengkar. Karena merasa semuanya punya dalil. Lah, akhirnya bertengkar. Nah, itu mending kita yang diam. Yang diam itulah yang mulia di hadapan Allah Ta'ala. Nah, seperti itu. Jadi belajar untuk jangan kaku hati, jangan emosional, jangan marah, kemudian jangan yang diyakini bahwa itu belum tentu benar diyakini benar. Nah, itu nanti bermasalah, insya Allah bermasalah. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Jadi tidak serta-merta dengan hati yang baru imannya juga menjadi baru. Sudah, kalau dari sana kan ngerti imannya bagaimana. Ya nggak bisa. Masya Allah, Masya Allah. Makanya itu juga iman itu kan didapat dari dia melihat atau dia mendengar, kemudian dia berpikir, diyakini, kan seperti itu. Sama kalau dia imannya tentang hartanya kuat, dia melihat, dia berpikir, dia kerjakan, dia ada hasil, diyakini bahwa kekayaan ini dari saya. Nah, itu kan jadi dia itu Tuhannya ya kekayaannya itu. Makanya imannya tetap jebol di situ. Makanya kita jangan. Ya, kalau baik, terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Terima kasih banyak Mas Eko, Bang Ji. Bagus pengalamannya, mudah-mudahan bisa dicontoh nanti untuk kita semua. Amin, amin. Para pemirsa